Kita semua pasti pernah lihat atau bahkan minum pil. Kelihatannya sepele banget ya, benda kecil gitu. Tapi, pernah kepikiran nggak di balik ukurannya yang mungil itu, ada dunia sains yang super presisi? Sains yang memastikan setiap pil bekerja persis seperti seharusnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu rahasia terbesarnya. Kedengerannya aneh ya, tapi percaya deh, ini nyambung banget. Fenomena yang sama yang bikin sereal di kotak jadi lebih padat setelah kita guncang-guncang, ternyata itu jadi kunci untuk menciptakan obat yang aman dan efektif. Makin penasaran ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari wujud asli sebuah pil, lalu kita selam lebih dalam ke dua jenis kepadatan yang berbeda. Habis itu kita lihat kenapa sih ini penting banget, gimana para ilmuwan ngukurnya, dan tentu saja apa arti dari semua angka-angka itu. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Jauh sebelum jadi tablet padat yang kita kenal, setiap obat itu memulai perjalanannya dalam bentuk yang sangat berbeda, yaitu sebagai serbuk. Coba bayangin deh tantangannya. Sebuah pabrik obat harus bikin jutaan pil setiap hari, dan mereka harus memastikan setiap pil isinya, bahan aktifnya, sama persis. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sedikit kelebihan bisa bahaya, sedikit kekurangan bisa jadi nggak ada efeknya. Nah, kunci dari semua itu, semuanya balik lagi ke sifat fisik dari serbuk itu sendiri. Nah, untuk bisa ngertiin konsistensi serbuk, kita perlu kenalan sama dua konsep utama. Anggap aja ini kayak dua wujud berbeda dari serbuk yang sama, dan ini yang menentukan segalanya. Pertama, kita punya yang namanya kepadatan curah atau bulk density. Ini tuh kondisi serbuk pas baru aja dituang. Bayangin deh, Anda baru buka sekantong tepung terigu, kan banyak banget tuh udara yang kejebak di antara butiran-butirannya. Jadi rasanya ringan dan gembur. Nah, itu dia kepadatan curah. Terus yang kedua, ada kepadatan mampat atau tapped density. Balik lagi ke analogi tepung tadi, ini yang terjadi setelah kantongnya Anda ketuk-ketuk di meja. Udaranya keluar, partikelnya jadi lebih rapat, dan volumenya jadi lebih sedikit kan? Nah, serbuknya jadi jauh lebih padat dan kompak. Inilah kepadatan mampat. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri, itu kondisi curahannya, serbuknya renggang, gembur, banyak ruang kosong. Terus di kanan, setelah diketuk-ketuk atau dipadatkan, jadi jauh lebih ringkas. Nah, selisih volume antara dua kondisi inilah yang jadi informasi super penting buat para ilmuwan farmasi. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih kita harus peduli-peduli amat sih serbuk itu gembur atau padat? Ternyata, ini bukan cuma soal fisika di lab ya. Ini punya dampak yang gede banget ke obat yang akhirnya sampai di tangan kita. Jadi, ada 3 alasan utama kenapa pengukuran ini krusial. 1, ini bantu ilmuwan ngerancang formula obat yang pas. 2, ini jadi bagian penting dari kontrol kualitas, biar setiap batch obat yang diproduksi itu identik. Dan yang ketiga, ini ngaruh banget ke proses di pabrik. Kalau serbuknya nggak bisa mengalir dengan lancar, mesin bisa macet dan dosis di setiap pil jadi nggak konsisten. Bahaya kan? Tentu aja, para ilmuwan ini nggak cuma main ketok-ketok kantong secara asal ya. Mereka punya prosedur standar dan alat yang presisi banget buat mengukur perbedaan antara kepadatan curah dan mampat ini secara akurat. Bisa kita lihat di sini, prosesnya itu sistematis banget. Jadi sampel ditimbang dulu, itu langkah pertama, terus dimasukin ke alat khusus. Nah, setelah itu mesin yang ambil alih. Dia bakal ngetuk-ngetuk wadahnya dengan jumlah dan kekuatan yang udah diatur, itu langkah ketiga. Begitu selesai, mesinnya akan langsung kasih data volume akhirnya di langkah keempat. Proses ini mengubah sesuatu yang abstrak jadi angka yang konkret dan bisa diukur. Nah, angka-angka volume ini, volume awal sebelum diketuk dan volume akhir setelahnya, inilah kuncinya untuk memahami karakter si serbuk. Yuk kita lihat gimana para ilmuwan menerjemahkan data ini jadi wawasan yang berguna. Oke, yang pertama ada yang namanya indeks kompresibilitas. Gampangnya gini, rumusnya itu pakai V0 atau volume awal yang gembur dan VF volume akhir setelah mampat. Rumus ini pada dasarnya ngasih tahu kita seberapa banyak sih serbuk ini bisa kempes atau menyusut. Ini adalah ukuran kemampuan mampat dari si serbuk. Metrik yang kedua adalah rasio Hausner. Ini lebih simpel lagi, cuma perbandingan antara volume awal dan volume akhir. Nah, rasio ini penting banget buat memprediksi seberapa lancar serbuk itu akan mengalir. Kemampuan mengalir yang baik itu krusial banget buat mesin-mesin di pabrik yang super cepat, yang harus ngisi ribuan kapsul tiap jam tanpa macet. Pada akhirnya ya, ini intinya.
Cuma dengan memahami perbedaan simpel antara dua keadaan serbuk ini, perusahaan farmasi bisa memprediksi dan mengontrol gimana bahan-bahan mereka akan berperilaku di mesin. Dan ini semua tujuannya satu, memastikan setiap pil yang sampai ke tangan Anda itu konsisten, aman, dan efektif. Jadi, mulai dari kotak sereal di dapur sampai kapsul obat di apotek, prinsip pemadatan serbuk ini ternyata ada di mana-mana. Ini contoh sempurna gimana sains yang kelihatannya rumit seringkali tersembunyi di dalam benda-benda yang paling biasa di sekitar kita. Jadi, lain kali Anda pegang sebuah pil, mungkin Anda bakal teringat sama semua ilmu luar biasa yang ada di baliknya.